Kalau kamu tanya sama seorang dokter, apa sih salah satu keluhan yang sering banget ditemui di ruang praktek? Kayaknya udah hampir pasti deh, keluhan ini bakalan jadi salah satu keluhan yang disebut dalam jawaban mereka. Ya, sakit kepala. Hal ini bukan tanpa alasan nih. WHO aja mengakui kok kalau sakit kepala ini termasuk salah satu keluhan yang paling sering dialami di seluruh dunia. Dikatakan bahwa hampir semua orang pernah mengalami sakit kepala dalam hidupnya. Dengan sekitar setengah dari populasi orang dewasa mengalami sakit kepala setidaknya sekali setahun, dan setidaknya 1 dari 20 orang dewasa mengalami sakit kepala hampir tiap hari. Tapi kamu tahu nggak, kalau sakit kepala tuh nggak cuma satu doang loh jenisnya, ada macam-macam tahu. Dengan karakteristik yang berbeda, penyebabnya juga bisa berbeda, treatment atau penanganannya juga bisa berbeda. So, selengkapnya saya bakal jelasin di video ini, dan simak terus sampai selesai. Halo, saya Dr. Abi dari Halo Dokter. Seperti yang tadi udah saya jelasin di awal, kalau sakit kepala adalah salah satu masalah kesehatan yang cukup sering ditemui dalam layanan kesehatan. WHO juga bilang kalau sakit kepala sebenarnya termasuk salah satu masalah kesehatan yang paling umum menyebabkan nyeri dan penderitaan dalam hidup seseorang. Tapi sayangnya, sakit kepala kerap kali disepelekan, diremehkan, sehingga tidak kunjung ditangani sebagaimana mestinya. Menariknya, problem ini nggak cuma di Indonesia aja ya, bahkan di seluruh dunia loh kayak gini. Akibatnya, hanya sebagian kecil penderita gangguan sakit kepala aja yang berhasil didiagnosis dan ditangani secara tepat oleh tenaga medis. Padahal, kayak tadi saya bilang ya, sakit kepala ini banyak jenisnya. Jadi penanganannya juga mungkin nggak selalu sama tuh. Nah, kamu pernah nggak sih penasaran tentang sakit kepala itu munculnya dari mana sih? Apakah karena otak kita nih yang lagi sakit? Jawabannya belum tentu ya. Soalnya otak sendiri sebenarnya nggak bisa merasakan sakit. Karena walaupun di otak ada miliaran sel, tapi di otak tuh nggak ada reseptor nyerinya. Jadi, kalau sampai muncul rasa sakit kepala itu, biasanya berasal dari pesarafan yang menjalar dalam pembuluh darah di kepala kamu, yang kemudian memberi sinyal ke otak bahwa lagi ada masalah nih. Kalau kita bicara secara umum, maka sakit kepala itu ada dua, yaitu ada yang primer dan ada yang sekunder. Disebut primer ketika sakit kepala adalah satu-satunya masalah kesehatan yang dialami, yaitu sekitar 90% sakit kepala biasanya masuk di tipe primer ini nih. Lalu disebut sekunder ketika sakit kepala merupakan gejala dari keberadaan penyakit lain, mulai dari infeksi, kemudian radang sinus, sampai tumor atau bahkan stroke. Nah, kalau dihitung-hitung secara detail nih, klasifikasi sakit kepala tuh sebenarnya bisa sampai 200 tipe dan subtipe. Tapi ada 3 yang paling umum ditemui pada masyarakat. Yang pertama ada migrain, terus sakit kepala cluster, dan sakit kepala tegang atau tension type headache. Kalau sakit kepala yang kamu alami ditandai dengan sensasi berdenyut-denyut, seringnya di salah satu sisi kepala, terus mungkin kerasanya sampai ke bagian belakang mata, kemudian berlangsung selama beberapa jam hingga berhari-hari, terus mungkin disertai juga dengan mual atau sensitif sama cahaya dan juga bising suara, maka mungkin sakit kepala yang kamu alami adalah migrain. Jenis sakit kepala yang satu ini biasanya tuh bakal kerasa lebih berat kalau kamu terus memaksakan diri nih untuk beraktivitas. Sampai sekarang sih sebenarnya belum diketahui pasti apa yang menjadi penyebab migrain, tapi meningkatnya hormon estrogen, kemudian stres, kelelahan, kualitas tidur yang buruk, sama kebiasaan merokok dan konsumsi berlebih dari minuman beralkohol diketahui bisa meningkatkan resiko munculnya migrain. Nah, mirip dengan migrain, sakit kepala cluster juga bisa terjadi pada satu sisi kepala aja. Jadinya sakit kepala ini tuh rasanya tajam kayak tertusuk-tusuk. Umumnya lebih terfokus ke area sekitar salah satu mata, terus bisa juga bikin mata jadi berair atau kelihatan merah tuh. Kelopak mata pun bisa sampai terlihat meradang dan kayak merosot gitu. Kadang keluhannya juga sampai ke hidung tuh, jadi meler atau enggak mampet di satu sisi gitu. Serangannya seringkali mendadak dan munculnya tuh kayak keroyokan ya, kayak sekumpulan serangan nyeri gitu yang bahkan bisa terjadi sampai 8 kali sehari. Nah, karena kumpulan inilah makanya disebut dengan cluster. Nah, kalau terjadinya pada malam hari, maka sakit kepala cluster bisa sampai membuat penderitanya terbangun dan mengalami rasa sakit yang bertahan sekitar 15 menit sampai 3 jam. Kondisi ini kemudian bisa terjadi terus selama seminggu hingga beberapa bulan, lalu masuk ke periode remisi, di mana nyerinya menghilang dalam kurun waktu minggu, bulan, atau bahkan tahunan sebelum kemudian terjadi kembali. Jadi bisa dibilang ada kayak siklusnya gitulah. Nah, kalau migrain tadi lebih banyak dialami oleh wanita, sakit kepala cluster justru 4 kali lebih sering dialami oleh pria.
Sekarang, kalau sakit kepala yang kamu alami terasa seperti diikat atau terlilit-lilit oleh tali yang membuat munculnya sensasi tegang penuh tekanan pada kedua sisi kepala, belakang mata, hingga leher, maka kemungkinan kamu mengalami sakit kepala tegang, yang dikenal juga sebagai tension type headache. Sakit kepala tegang adalah jenis sakit kepala yang paling sering dialami. Umumnya sih dipengaruhi oleh stres yang berlebihan tuh. Tapi bisa juga dipicu oleh beragam hal lain, seperti dehidrasi dan kelaparan, kemudian kebiasaan memicingkan mata atau mengernyitkan dahi, terus kelelahan dan kurang tidur, hingga kurangnya beraktivitas fisik atau berolahraga. Berdasarkan lamanya gejala berlangsung, sakit kepala tegang ini bisa dibagi menjadi dua nih, yaitu menjadi sakit kepala tegang episodik, yakni ketika gejala terjadi kurang dari 15 hari per bulan dalam rentang waktu 3 bulan, dan sakit kepala tegang kronik jika gejalanya muncul lebih dari 15 hari per bulan dalam rentang waktu 3 bulan juga. Dalam kondisi yang ringan hingga sedang, sebenarnya kamu bisa aja tuh mengonsumsi obat pereda nyeri yang dijual bebas kayak paracetamol atau golongan antiinflamasi non-steroid seperti ibuprofen. Tetapi, obat ini perlu dikonsumsi sesuai dengan anjuran yang tertera pada kemasan. Jangan sampai mentang-mentang nyerinya udah berkurang karena minum obat, kamu terus jadi berakhir mengonsumsi obat-obat itu secara berlebihan gitu. Kenapa saya bilang begitu? Karena ada yang namanya medication overuse headache alias sakit kepala akibat penggunaan obat secara berlebihan. Dalam hal ini, obat pereda sakit kepala ya. Jadi yang tadinya kamu berniat mengatasi sakit kepala dengan minum obat, kamu justru menambah masalah baru yang bisa memperburuk sakit kepala yang udah ada sebelumnya. So, hati-hati ya. Bijak-bijaklah dalam mengonsumsi obat dan lebih baik lagi kalau sudah mengonsultasikannya terlebih dahulu ke dokter. Jadi biar aman tuh. Terus jenis obat dan dosisnya juga bisa disesuaikan dengan jenis sakit kepala yang kamu alami. Kalau masih bingung mau konsul kemana, kamu bisa mulai dulu dengan chat dokter di layanan telemedicine kayak yang ada di aplikasi Alo Dokter. Di aplikasi ini juga kamu bisa tanya apapun soal masalah kesehatan kamu. Nggak perlu khawatir karena responsnya cepat, jawabannya juga akurat. Dan kalau ternyata dari hasil konsultasi kamu butuh obat, dokternya juga bisa tuh resepin obat yang kamu butuhkan. Nanti tinggal kamu tebus aja lewat fitur Alo Dokter Shop, terus tinggal tunggu aja, obatnya bakal segera dikirim ke tempat kamu. Kalau tertarik untuk nyobain layanan ini, kamu bisa download aplikasi Alo Dokter di Google Play atau App Store setelah video ini selesai. Untuk sementara, beristirahat di ruangan yang gelap, sunyi, dan sejuk diketahui bisa membantu mengurangi ketidaknyamanan yang dirasakan akibat sakit kepala. Khususnya kalau yang kamu alami adalah migrain. Lalu pijatan lembut di bagian pelipis, leher, dan bahu juga bisa dilakukan untuk membantu meringankan sakit kepala. Untuk melakukannya, kamu mungkin bisa minta bantuan pasangan atau kerabat terdekat. Lakukan secara perlahan aja ya, kalau terlalu kuat, takutnya malah bikin cedera otot yang menambah ketidaknyamanan setelah pijat dilakukan. Kamu juga bisa mengompres bagian kepala yang terasa nyeri dengan kompres hangat maupun kompres dingin. Kedua cara ini cukup efektif untuk membantu meredakan nyeri di kepala. Tapi kalau menggunakan kompres dingin, pastikan untuk melapisinya dengan kain atau handuk, dan sebaliknya hindari juga menggunakan air yang terlalu panas saat mau melakukan kompres hangat supaya nggak memicu iritasi kulit atau luka bakar. Selain itu, saran saya sebaiknya kamu juga jaga pola hidup yang sehat ya, dengan istirahat yang cukup dan teratur, kemudian kelola stres dengan baik, dan latih teknik relaksasi seperti latihan pernapasan. Hindari atau minimalkan batas konsumsi kafein, makanan ber-MSG pada makanan kemasan, dan juga pemanis buatan supaya sakit kepalanya nggak semakin menjadi-jadi tuh. Tapi kalau setelah melakukan berbagai hal tersebut, ternyata keluhan sakit kepala masih terus berlanjut, apalagi bertambah buruk hingga menghambat beragam aktivitas dan juga mengganggu istirahatmu sehari-hari, maka sebaiknya jangan didiamkan begitu aja ya. Segera periksakan diri ke dokter supaya bisa diperiksa secara seksama dan dapat ditangani sebaik mungkin biar nggak berlarut-larut tuh dan memicu masalah kesehatan lainnya yang lebih buruk. Oke, segitu dulu informasi dari saya kali ini seputar jenis-jenis sakit kepala. Semoga bisa ngebantu kamu untuk mendapatkan gambaran kira-kira apa nih sakit kepala yang lagi kamu alami, jadi nantinya kamu bisa lebih terarah dalam berupaya mengatasinya. Oh ya, kalau ada ide mengenai topik lain yang ingin dibahas oleh para dokter di Alo Dokter, coba dong tulisin di kolom komentar di bawah. Terus jangan lupa juga untuk like supaya makin banyak yang dapat informasi dari video ini. Dan subscribe juga, terus nyalain lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan kalau ada informasi kesehatan terbaru dari Alo Dokter. Salam sehat untuk kamu sekeluarga dan mari hidup sehat bersama Alo Dokter.